Bisa kita mulai, Pak Ahmad? Silakan. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur KSKK Madrasah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Dr. Haji Ahmad Hidayatullah MPD yang sudah bersama kita dan akan mendampingi kita pada pembukaan BIMTEK tindak lanjut Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Yang juga sama-sama kita hormati Ketua Tim Pelaksana Teknis Ibu Persaini Sidik MSI, juga Sekretaris Pelaksana Tim Teknis Bu Yuna Putri Kadarisman MED, yang juga sudah bersama kita, Bapak dan Ibu, peserta kegiatan BIMTEK tindak lanjut Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan pembukaan BIMTEK tindak lanjut hasil Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia ini. Bapak dan Ibu, marilah kita awali kegiatan pembukaan ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling penting mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak dan Ibu atas pembacaan doanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan arahan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan BIMTEK tindak lanjut yang pada kesempatan siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Hidayatullah MPD, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta BIMTEK tindak lanjut perbaikan pembelajaran dari program asesmen kompetensi Madrasah Indonesia yang mengikuti program BIMTEK angkatan keempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Yang saya hormati tim pelaksana teknis asesmen kompetensi Madrasah Indonesia, hadirin hadirat semuanya yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur siang hari ini kita masuk pada bimbingan teknis tindak lanjut perbaikan pembelajaran dari program AKMI angkatan keempat yang kita laksanakan bersama-sama. Salawat serta salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita, kecintaan kita, bahkan kecintaan Allah Habibullah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, asesmen kompetensi Madrasah Indonesia adalah salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masa depan anak-anak kita. Untuk kehidupan anak-anak kita di masa yang datang, terutama di abad 21, diperlukan kemampuan anak-anak kita untuk melakukan sebuah upaya-upaya yang kreatif, inovatif, dan kemudian bisa bersama-sama dengan berbagai unsur secara kolaboratif untuk mengambil langkah berkomunikasi di dalam rangka menentukan solusi-solusi masa depan.
Kemampuan-kemampuan ini diperlukan di dalam rangka merespon perkembangan kehidupan masa depan yang mungkin akan makin cepat perubahannya dan makin berlipat-lipat masa perubahan yang akan ditemui anak-anak kita. Di dalam rangka untuk mengondisikan terjadinya peningkatan kemampuan seperti yang tadi saya sebut, maka anak-anak di masa depan perlu disiapkan pendidikan-pendidikan yang tepat saat ini. Yang pertama adalah bagaimana mereka mampu membaca permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kehidupannya. Demikian, maka bisa mereka mengidentifikasi masalah hidup. Yang selanjutnya, mereka kemudian bisa mengidentifikasi data, fakta, bukti dengan dasar-dasar logika saintis untuk bisa menandai, untuk bisa mengidentifikasi lebih tepat variabel-variabel yang terlibat di dalam kehidupan. Yang kemudian, ketiga, anak-anak diperlukan bisa memperhitungkan segala variabel setelah mengambil solusi yang tepat, mereka perlu dapat mengimplementasikan di bagaimana kondisi kemampuan anak-anak kita. Berdasarkan hasil diagnostik itulah, maka kita wajib setiap madrasah, setiap kelas untuk bisa memperhatikan secara individual siswa-siswanya. Para siswa harus mampu kita dampingi untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Para siswa harus mampu kita ajak untuk bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi yang tadi saya sudah uraikan sebagai antisipasi mereka saat menghadapi berbagai perubahan tersebut. Nah, di dalam rangka menindaklanjuti upaya-upaya tersebut, kebutuhan-kebutuhan untuk perbaikan pembelajaran, maka Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mulai hari ini dikumpulkan di dalam sebuah forum bimbingan teknis tindak lanjut untuk dibekali. Bagaimana Bapak-Bapak, Ibu-Ibu supaya bisa membaca hasil diagnostik asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Bapak Ibu bisa memahami dengan baik rekomendasi-rekomendasi perbaikan pembelajaran sebagai kelanjutan dari program asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Ibu Bapak, kemungkinan hasil asesmen kompetensi madrasah Indonesia sudah bisa diakses di hari Senin tanggal 13 Desember tahun 2021. Setelah kita bisa mengakses kondisi anak-anak kita, dan setiap anak juga bisa mengakses dirinya, orang tua bisa mengakses anak-anaknya, maka kewajiban yang pertama harus kita lakukan bagaimana kita bisa melakukan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Tindak lanjut perbaikan pembelajaran itu harus tepat, sesuai dengan karakteristik kondisi hasil diagnostik individual masing-masing. Terkait dengan itulah maka Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mendapatkan materi BIMTEK saat ini. Materi BIMTEK ini akan membicarakan bagaimana Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk meningkatkan empat literasi yang kita harapkan. Yang pertama adalah literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan yang keempat literasi sosial budaya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya banggakan.
Keempat, literasi tersebut kita bimbingkan kepada anak-anak kita agar anak-anak memiliki kemampuan. Dan ini nanti wajib diterjemahkan pada setiap mata pelajaran. Bagaimana guru-guru pada saat mengampu mata pelajaran anak-anak, baik secara tematik maupun secara mata pelajaran, untuk bisa meningkatkan kualitas kemampuan anak-anak dalam berliterasi membaca, berliterasi sains maupun literasi numerasi, dan kemudian mampu mengimplementasikan dalam literasi sosial budaya. Nah, semuanya tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu perlu ditangkap oleh anak-anak kita dengan mudah, dengan baik. Dalam kaitan itu maka Bapak-bapak, Ibu-ibu perlu memiliki keterampilan di dalam mengondisikan, di dalam memanage agar anak-anak memiliki kemampuan-kemampuan tersebut. Selama beberapa hari ke depan, Bapak-bapak, Ibu-ibu akan mendapatkan bekal dari instruktur kabupaten, dapat bekal dari instruktur provinsi, dan dapat bekal dari instruktur pusat yang berkolaborasi mendampingi Bapak-bapak, Ibu-ibu di setiap kabupaten kota. Moga-moga saja ini bisa Bapak Ibu seriusi, dan Bapak Ibu bisa meningkatkan kemampuan di dalam rangka mendampingi anak-anak, meningkatkan kompetensi literasi, membaca, literasi sosial budaya, literasi sains, dan literasi numerasi. Dengan demikian maka seiring dengan hasil asesmen nanti diekspos, Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah siap di lapangan untuk menindaklanjuti dengan baik, dan ujungnya anak-anak kita memiliki keterampilan belajar. Anak-anak kita memiliki keterampilan berperilaku yang cocok untuk membaca berbagai dinamika di masa datang yang akan mereka temui. Dengan demikian maka kita bisa berkontribusi menyiapkan sumber daya masa depan yang siap hidup di masa-masa kemajuan, masa-masa perubahan yang sangat cepat tersebut. Dan moga-moga apa yang Bapak Ibu lakukan ini bisa menjadi amal jariah Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan berkontribusi sebagai bukti kita, legasi kita untuk berkontribusi menyiapkan anak bangsa masa depan. Ibu Bapak, dalam kaitan itu semua saya berharap dalam beberapa hari ini Bapak Ibu serius untuk memperhatikan penyampaian dari para instruktur kita, ikuti dan praktekkan nanti di lapangan, serta sebarkan kepada guru-guru lain yang ada di setiap madrasah masing-masing, agar teman-teman kita juga bisa berkontribusi lewat mata pelajaran masing-masing, meningkatkan 4 literasi yang sudah saya sebut. Selamat untuk mengikuti BIMTEK tindak lanjut, dan moga-moga semuanya diberikan kelancaran, kemudahan, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Untuk afdolnya, maka mari Bapak-bapak, Ibu-ibu bersama-sama saya, kita membaca Ummul Quran. Moga-moga Allah memberikan ridho, Allah memberikan kelancaran, Allah memberikan kemudahan, dan Allah memberikan kekuatan pada kita. Sehingga apa yang kita pelajari mulai hari ini betul-betul bisa bermanfaat untuk kita jalankan nanti di setiap kelas, di setiap madrasah, di dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia masa depan. Untuk itu maka mari kita bersama-sama memohon kepada Allah semua yang kita harapkan tadi dikabulkan, dan semua yang kita lakukan jadi amal jariah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan bacaan Ummul Quran dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, maka secara resmi mari kegiatan ini kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi kegiatan BIMTEK tindak lanjut perbaikan pembelajaran dari program asesmen kompetensi madrasah Indonesia secara resmi dibuka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Dr. Haji Ahmad Hidayatullah MPD yang telah menyampaikan arahan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan BIMTEK tindak lanjut perbaikan pembelajaran
Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Ahmad. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah penyampaian materi atau paparan terkait dengan BIMTEK tindak lanjut perbaikan pembelajaran asesmen kompetensi madrasah Indonesia, yang pada kesempatan sore hari ini kita akan ditemani oleh Ketua Tim Pelaksana Teknis, yakni Ibu Persaini Sidik MSI. Beliau akan menyampaikan hal-hal penting terkait dengan BIMTEK tindak lanjut yang akan kita laksanakan secara daring ini. Baik, tanpa berpanjang kalam, saya mempersilahkan kepada Ibu Persaini Sidik untuk menyampaikan paparan. Terima kasih. Dipersilakan Bu Penny. Terima kasih Pak Mujahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama dalam satu forum link Zoom untuk kegiatan pembukaan berkaitan dengan bimbingan teknis tindak lanjut program AKMI, dan ini adalah sesi yang keempat ya, dan ini adalah sesi yang terakhir yang bisa diikuti bersama-sama oleh Bapak dan Ibu dari seluruh Indonesia. Salam hormat saya sampaikan kepada Bapak Kasubdit yang telah membuka kegiatan pada siang hari ini, dan mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua dan kita lancar dalam mengikuti kegiatan bimbingan teknis tindak lanjut program AKMI ini ya. Kemudian salam hormat juga kepada Pak Mujahid, Bu Yuna Putri sebagai tim komponen 2, sebagai pelaksana teknis juga yang telah bergabung di sini. Kemudian salam hormat juga kepada Bapak dan Ibu instruktur provinsi, instruktur kabupaten kota, dan mudah-mudahan bergabung juga instruktur nasional yang bersama-sama nanti akan mengajak Bapak Ibu guru dari Madrasah Ibtidaiyah untuk bisa berkenalan lebih jauh lagi bagaimana program AKMI ini bisa dilaksanakan di madrasahnya masing-masing. Ya. Salam kenal Bapak dan Ibu semua, saya Bu Penny ya, dan saya diminta untuk menjadi tim pelaksana teknis kegiatan AKMI ini, dimulai dari penyusunan framework, item spek dan sebagainya, sampai akhirnya ada kegiatan bimbingan teknik tindak lanjut yang diikuti oleh Bapak dan Ibu semua. Hari ini saya akan menampilkan PowerPoint Bapak dan Ibu ya, berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan program AKMI ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa bersama-sama menyimak dengan baik pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu, bisa kita mulai ya. Salam semangat untuk Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan bisa mengikuti kurang lebih selama 14 hari ini kegiatan BIMTEK tindak lanjut AKMI tahun 2021 ini. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut. Apa ini nggak bisa bergerak? Oh, maaf, kayaknya agak ada masalah sedikit. Sudah Bu, sudah mulai. Ya, tapi ini saya laptop saya Freeze ya. terus itu. Nah, Iya. Tip. Sudah Bu. Udah. Nanti lagi. Bu Pen tadi tiba-tiba keluar ya. Oh iya Bu. Tapi udah masuk lagi kok. Iya. Sebentar.
Kayaknya ada masalah ya. Kenapa ini? Saya nggak ngerti. Ini apa filenya mau dikirim ke Nah, Pak Mujahid? Nanti biar sama Oke. Pak Mujahid di share screen. boleh. Pak Mujahid, mohon bantu ya. Ya Bu, boleh Bu. Pak Mujahid sepertinya laptopnya agak masalah. Saya nggak tahu kenapa. Pak Mujahid bisa dengar Ya suara Bu, saya? ya Bu Penny, ya Bu. WA saya juga tidak bisa digunakan. Materi ada dari Bu Yuna Bu. Oh, udah ada. Enggak, belum ada. Belum. Mm-mm. Bentar, Ini sebentar. Ini WA saya juga bermasalah juga, ikut masalah. Bu Penny, apa Bu Penny Ya. mau restart? Sementara nunggu Bu Penny restart, saya maju sebentar. Oke, boleh. Boleh ya. Mm-mm. Pak Mujahid, izin saya duluan ya Pak Silakan Mujahid. Bu Yuna, silakan. Oke. Saya setup sedikit. Ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Saya nyalakan kamera dulu. Di mana saya? Nah, Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Saya akan buka di sini. Nih, harus bisa improvisasi. Taruh Mujahid ya. Sedikit lagi. Bapak dan Ibu, oke. Saya dulu sementara Bu Penny memperbaiki laptopnya, saya akan share screen. Pak Mujahid, apakah sudah bisa melihat share screen saya? Sudah Bu. Oke, baik. Bapak dan Ibu, nih saya oke. Sip. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah persiapan Bapak dan Ibu. Sebelumnya perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Yuna, sekretaris tim pelaksana. Bersama Bu Penny, kami dan tim, kami mengelola pelaksanaan BIMTEK dan AKMI pada umumnya. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah persiapan yang Bapak Ibu butuhkan untuk dapat mengikuti BIMTEK. Baik itu blended maupun daring. Saya akan paparkan dulu sedikit poin by poinnya, kemudian setelah itu kita akan praktek ya. Saya akan langsung praktek memastikan menyampaikan apa yang Bapak Ibu butuhkan selama pelaksanaan BIMTEK. Oke. Nah, pelaksanaan BIMTEK Angkatan 4. Apa yang Bapak Ibu butuhkan? Pertama, Bapak dan Ibu sudah mendapatkan salinan undangan. Sebentar, biar internet saya oke. Saya matikan video. Oke. Bapak dan Ibu sudah mendapatkan salinan undangan. Itu gitu ya. Jika Bapak dan nama Bapak dan Ibu, misalnya nih, Bapak dan Ibu terlambat mendaftar, kemudian nama Bapak dan Ibu tidak ada di dalam undangan, apa yang harus dilakukan? Bapak dan Ibu nanti akan kami arahkan untuk ke spreadsheet-nya. Di mana spreadsheet-nya, nanti setelah ini akan saya tunjukkan. Di spreadsheet itu nanti Bapak dan Ibu bisa melihat kalau namanya sudah ada di situ, berarti Bapak dan Ibu ikut gitu. Jadi yang di spreadsheet itu lebih up to date dibandingkan yang di undangan. Kalau undangan itu kan ada proses ya, ada proses pengajuan, kemudian minta nomor dan sebagainya. Jadi lebih lama untuk proses update-nya. Jadi kalau yang paling update ada di spreadsheet. Nanti akan saya tunjukkan di mana spreadsheet-nya. Kemudian setelah Bapak dan Ibu ada namanya di spreadsheet dan sudah ada tanggalnya pula, berarti Bapak dan Ibu sudah siap untuk ikut BIMTEK. Nah, kemudian dilakukan adalah mendaftar secara online. Tadi itu kan baru mendaftar BIMTEK, nah mendaftar untuk masuk mendapatkan undangan. Nah, sekarang Bapak dan Ibu akan diminta untuk mendaftar secara online.
mendaftar secara online ini nanti akan lebih banyak pertanyaannya. Ada memberikan NPWP, memberikan KTP, halaman pertama buku rekening. Jadi akan lebih banyak pertanyaannya. Jadi yang mengisi surat tugas, NPWP, KTP itu hanya yang namanya sudah ada di spreadsheet. Kalau belum ada, tidak perlu mendaftar secara online. Oke, itu dulu. Kemudian setelah itu, Bapak dan Ibu, mohon dipahami, kita akan melaksanakan BIMTEK selama 14 hari. 14 hari itu terdiri dari, di sini sudah ada ya, ini 3, 4, 7. Polanya untuk BIMTEK blended maupun BIMTEK daring sama. 3, 4, 7. Ini apa artinya? 3 berarti dia 3 kelas independent learning dilakukan secara daring. Baik BIMTEK daring maupun blended melakukannya secara daring. Ini bisa terbimbing dengan instruktur atau bisa juga dilakukan sendiri. Nanti tergantung kesepakatan dengan timnya. Nah, jadi 3 hari pertama itu pengenalan LMS dulu. LMS itu Learning Management System. Kita menggunakan sekolahmu ya, LMS dari sekolahmu. Jadi Bapak dan Ibu nanti dibimbing dulu, apa sih BIMTEK itu, apa sih LMS itu, bagaimana sih menggunakan LMS itu. Nah, itu dilakukan selama 3 hari ini. Jadi 3 hari ini, dari mulai hari ini Senin, Selasa, Rabu, Bapak dan Ibu akan bermain-main dulu dengan LMS-nya. Bermain-main dulu dengan media dan berbagai hal yang perlu disiapkan untuk mengikuti BIMTEK yang sesungguhnya. Jadi seperti pre-BIMTEK gitu. Kemudian setelah itu 4 hari ini akan terjadwal. Rigid sekali dari mulai 6:30 pagi waktu setempat atau waktu Indonesia Barat tergantung kesepakatan Bapak Ibu dengan tim sampai jam 1:30 jika daring. Jika Bapak Ibu mengikuti BIMTEK blended, ini 4 hari ini akan dilakukan di hotel. Nanti juga akan saya tunjukkan di mana lokasinya. Jadi kalau daring dilakukan secara online 4 hari ini, kalau blended dilakukannya di lokasi yang sudah ditentukan, biasanya di hotel. Nah, itu dilakukan pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Kamis, Jumat, Sabtu ini adalah krusial penting Bapak dan Ibu, tidak bisa double. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu Bapak dan Ibu memang harus duduk di depan laptop, kalau misalnya daring, atau harus datang ke hotel, tidak bisa diwakilkan, dan tidak bisa ditinggal memang. Karena inti dari BIMTEK itu ada di sini nih. 4 hari ini, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, setelah itu dari mulai hari hari Senin sampai hari Minggu berikutnya, kita kembali ke pola independent learning. Di sana Bapak dan Ibu akan dibimbing secara khusus untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan. Kita bilangnya menyebutnya on klinik ya. Jadi online klinik. Nanti di sana ada jadwal khusus. Nanti Bapak sehari itu paling 1 jam 2 jam lah berkumpul dengan instrukturnya. Nanti instrukturnya akan membahas lebih lanjut tentang jadwal ini. Maaf. Nah, setelah mendaftar online, sudah tahu polanya 3, 4, 7, kemudian Bapak Ibu silakan bergabung dengan WhatsApp grupnya. Minggu ini BIMTEK kali ini agak istimewa karena selain WhatsApp group ada satu tim yang mereka request mau pakai Telegram. Nah, itu. Nanti yang mana nanti Bapak dan Ibu bisa tahu. Akan saya tunjukkan linknya. Jadi bergabung dengan WhatsApp grupnya bersama dengan timnya. Di sana sudah ada instrukturnya yang akan membimbing dan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu seputar pelaksanaan BIMTEK. Belajarnya ada di mana? Nah, ini tadi saya sudah sebutkan, kita akan menggunakan LMS, Learning Management System sekolahmu. Dan di sana itu Bapak Ibu akan membutuhkan email dan password. Nah, ini ya keseling blunder nih Bapak dan Ibu. Jika misalnya kesalahan yang terjadi pada angkatan-angkatan sebelumnya Bapak Ibu, yang mendaftarkan BIMTEK itu tidak daftar sendiri, tapi operator madrasah. Ketika operator madrasah mendaftarkan, beliau tidak menggunakan email Bapak dan Ibu, tapi menggunakan email operator. Bermasalah nggak? Bermasalah sekali. Karena nanti Bapak dan Ibu tidak bisa mendapatkan akun. Jadi kalau Bapak Ibu harus mendapatkan akun itu tidak boleh email ganda. Jadi satu orang harus punya email khusus, tidak boleh ganda sama dengan rekan lainnya. Kalau Bapak dan Ibu terindikasi misalnya ya, aduh yang daftarkan operator nih dan beliau menggunakan email yang sama, langsung laporkan ke instruktur, kita akan proses email terpisah untuk Bapak dan Ibu. Gitu ya. Maaf dipotong. Ya. Apa lanjut atau Bu Penny
masuk lagi gimana? Bu Penny sudah masuk ya? Katanya demikian. Coba. Oke, saya teruskan sedikit lagi ya. Ya, boleh, Sedikit silakan. aja, oke. Ya. Bu Penny sedikit lagi ya. Nah, terus habis itu Bapak dan Ibu, nanti akun Bapak dan Ibu termasuk passwordnya ada di instruktur. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau pengen tahu di mana passwordnya sudah ada di instruktur. Oke, nah kemudian saya lanjutkan sedikit lagi. Upsi. Nah ini blended. Ini. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya akan berhenti sejenak, iklan dulu ya Bapak dan Ibu. Setelah ini saya akan setelah dengan Bu Penny, nanti kita akan kembali lagi sambil Bapak Ibu renungkan. Nanti di akhir sesi akan ada tanya jawab. Bapak dan Ibu bisa tetap tinggal di sini untuk melakukan tanya jawab jika ada pertanyaan. Bu Penny. Halo Bu Penny. Oh, saya tahu Bu Penny belum jadi co-host. Nah, sebentar. Ditunggu Bapak dan Ibu ya. Nanti setelah Bu Penny, kita akan kembali lagi tentang teknis pelaksanaan BIMTEK-nya. Bu Penny. Ya, oke. Alhamdulillah. Bu Penny, silahkan. Oke, mudah-mudahan sekarang lancar ya. Ya, Kita lanjut ya Bapak dan Ibu semua. Ya, saya akan share screen terlebih dahulu. Kalau misalnya ternyata masih bermasalah, saya serahkan ke Pak Mujahid. siap. Ini saya nggak tahu nih problem apa ini. Aduh, malah nggak ada lagi. Filenya sudah di Pak Mujahid ya? Sudah. Oke, sip. Oke. Oke. Sudah terlihatkah? Sudah, alhamdulillah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, lebih lancar, alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut. Mohon maaf tadi terputus, biasa karena laptop agak bermasalah mungkin ya. Dan mudah-mudahan ini lebih lancar. Baik Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa yang harus kita patuhi di dalam kegiatan BIMTEK atau Bimbingan Teknik Tindak Lanjut AKMI ini sebagai sebuah kesepakatan bersama ya Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu, seperti biasa saya akan selalu menyampaikan bahwa untuk memulai sesuatu, ayo kita harus selalu tersenyum ya Bapak dan Ibu, apalagi nanti Bapak dan Ibu akan berjumpa satu sama lain bagi yang blended di dalam kegiatan luring. Ya, dalam kegiatan luring, dan mudah-mudahan kegiatan luringnya bagi Bapak dan Ibu yang blended akan memberikan sesuatu pencerahan yang lebih berarti lagi. Tapi bagi yang daring juga sama ya, kita akan punya sahabat-sahabat baru, teman baru, dan ada instruktur yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi mitra kerja bagi Bapak dan Ibu semua. Salam hangat untuk Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, dan Bapak dan Ibu yang tentunya bergabung di dalam Zoom meeting ini. Dan salam semangat Bapak dan Ibu untuk perubahan pendidikan di NKRI. Saya yakin Bapak dan Ibu ingin sekali melakukan perubahan-perubahan kepada anak didiknya di dalam konsep pembelajaran di ruang kelas ya. Jadi Bapak dan Ibu harus selalu semangat ya untuk bisa melakukan perubahan-perubahan yang sangat berarti bagi dunia pendidikan di Indonesia. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa ayo Kementerian Agama mengajak Bapak dan Ibu ya untuk melakukan satu perubahan yang signifikan, yang tadinya pembelajaran berupa pembelajaran klasikal di mana teacher atau guru menjadi dominan, selalu dominan, dan kita akan menghadapi tantangan abad 21 di mana tidak ada lagi peran dominan pada siapapun terhadap proses pembelajaran di ruang kelas, tapi kita selalu memberi kesempatan kepada anak didik kita untuk bisa berkembang dengan baik. Nah, sebelumnya saya ingin Bapak dan Ibu fokus untuk kegiatan daring ini. Bapak dan Ibu, kegiatan daring ini memang banyak sekali tantangannya, banyak sekali halangannya, banyak sekali godaannya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu sudah pasang laptop, kemudian Bapak dan Ibu duduk manis di depan laptop, tapi kemudian membiarkan laptopnya terbuka Zoom-nya, tapi Bapak dan Ibu bisa saja
karena ngantuk atau karena ada tiba-tiba kegiatan tertentu, Bapak dan Ibu akan meninggalkan laptop tersebut dan membiarkan Zoom meeting-nya berjalan sendiri. Mohon sekali Bapak dan Ibu, yuk sama-sama kita hargai bahwa kegiatan ini sudah di-arrange, sudah diatur sedemikian rupa untuk Bapak dan Ibu dan untuk kepentingan kita bersama, kepentingan Bapak dan Ibu, bagaimana nanti Bapak dan Ibu bisa mendampingi siswa-siswa Bapak dan Ibu menjadi anak-anak yang hebat, ya. Jadi Bapak dan Ibu, ayo kita mulai belajar disiplin, kita mulai belajar tertib, kita mulai belajar kerja keras, kemudian kerjasama, kolaborasi dan sebagainya. Ayo kita mulai supaya nanti benar-benar kita melakukan sebuah perubahan yang signifikan ya Bapak dan Ibu. Jadi ayo fokus. Jadi selama kegiatan pelatihan ini mohon Bapak dan Ibu konsentrasi penuh. Bapak dan Ibu sudah ditugaskan. Ya, ketika ditugaskan ada konsekuensinya di mana Bapak dan Ibu harus melakukan satu tindakan yang benar-benar disiplin ya. Disiplin untuk bisa terus mengikuti BIMTEK ini dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu bisa banyak bertanya, bisa berkolaborasi, bisa berdiskusi dengan baik. Bila ada yang perlu didiskusikan, ayo diajukan. Bila ada yang memang belum paham, silakan ditanyakan. Nah, itu yang harus dilakukan bersama-sama. Ya, insya Allah para instruktur Bapak dan Ibu adalah instruktur yang handal, yang luar biasa, yang setia nanti mendampingi Bapak dan Ibu sampai Bapak dan Ibu benar-benar bisa memahami konsep apa yang ditawarkan pada program AKMI ini. Ini bukan suatu konsep yang istimewa, tapi sesuatu konsep yang betul-betul harus kita gali bersama supaya kita bisa melakukan satu pergeseran. Bagaimana kita harus mengajar di dalam ruang kelas dengan asik ya, dengan anak-anak bisa menjadi anak-anak generasi emas di 2045. Karena anak-anak yang Bapak Ibu sekarang didik adalah anak-anak yang nanti bisa menjawab apakah bisa eksis membawa negara Indonesia ini menjadi negara yang jauh lebih baik. Nah, itu tantangan Bapak Ibu adalah demikian ya. Jadi saya berharap benar-benar fokus ya Bapak dan Ibu. Nah, saya gambarkan terlebih dahulu mungkin Bapak dan Ibu, kenapa sih harus ada AKMI? AKMI ini dirancang sebagai instrumen. Jadi AKMI ini bukan kurikulum ya Bapak dan Ibu. AKMI ini adalah sebagai instrumen penilaian agar nanti kita mendapatkan suatu hasil yang diperoleh secara bersama-sama dari anak-anak seluruh Indonesia, terutama anak-anak madrasah, dan nanti Bapak dan Ibu akan tahu seperti apa nanti perkembangan anak didik Bapak Ibu sendiri. Ya. Nah, nanti hasilnya Bapak dan Ibu perlu mendiagnosanya. Mendiagnosa anak tersebut nanti ada laporan dari kami tim AKMI setelah mereka mengikuti kemarin ya Bapak dan Ibu pastinya tahu anak-anak Bapak dan anak-anak peserta didik Bapak dan Ibu sudah mengikuti AKMI itu sendiri. Berupa asesmen mungkin Bapak dan Ibu sudah bercerita, menanyakan apa yang diperoleh oleh anak-anak selama kegiatan AKMI dan sudah mengetahui gambaran-gambaran yang ada di program AKMI tersebut ya. Nah, jadi ini ada sebuah asesmen yang diharapkan nanti ada sebuah informasi yang diperoleh oleh Bapak dan Ibu sendiri dan Bapak dan Ibu akan bisa melihat kualitas pembelajaran dan kualitas dari siswa itu sendiri dan yakin Bapak dan Ibu seluruh anak Indonesia, anak madrasah adalah anak yang baik. Hanya nanti bagaimana proses pendampingan yang harus kita lakukan agar anak ini punya daya juang kembali, daya juang yang terus-menerus yang dimotivasi oleh kita sehingga kualitas pembelajarannya akan jauh lebih baik. Nah, itulah yang diinginkan hasil AKMI ini. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu memperoleh rapor yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Kasubdit, ayo Bapak dan Ibu belajar, dan terus menyimak apa yang nanti disampaikan oleh para instruktur agar Bapak dan Ibu bisa membawa anak-anak didiknya menjadi berkualitas, ya menjadi lebih berkualitas, ya. Bahkan bisa menjawab tantangan generasi emas tahun 2045. Nah,
pastinya Bapak dan Ibu juga sudah paham, kita akan review sedikit saja. Yang ikut kegiatan program AKMI tahun ini adalah kelas 5 Ibtidaiyah, dan seluruh anak-anak dari madrasah Bapak dan Ibu pastinya mengikuti kegiatan ini, ya, kegiatan AKMI kemarin. Dan memang tidak semua madrasah terlibat di Indonesia ini, hanya 50% yang diambil, dan yang 50%-nya insya Allah akan mengikutinya tahun depan. Dan Bapak dan Ibu, ini instrumennya, ada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Nah, keempat literasi ini, inilah yang nanti akan menjadi sebuah laporan. Bapak dan Ibu akan lihat di mana kekuatan membacanya, di mana kekuatan literasi numerasinya, di mana kekuatan sains atau sosial budayanya. Di dalam laporan tersebut, Bapak dan Ibu harus siap dan mau membaca, kemudian siap untuk melakukan sebuah tindak lanjut yang bagus, yang keren untuk anak didik Bapak dan Ibu. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu benar-benar benar-benar kuat untuk membawa anak-anak menjadi anak-anak yang akan lebih baik lagi. Karena setiap anak itu pasti ada kelebihannya. Ya, kalaupun ada kelemahannya bukan berarti dia lemah, pasti di sisi lain pasti ada kelebihannya. Karena manusia itu diciptakan tidak ada yang bodoh. Yang ada adalah tidak mendapat kesempatan untuk menjadi lebih baik. Nah, itu yang harusnya kita pikirkan. Karena semua kita harus berpikir positif. Anak-anak kita itu tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Hanya kesempatan kapan dia bisa menjadi baik, itulah yang harus kita berikan kepada mereka. Nah, jadi ini kita sudah tahu apa yang diukur dari semua literasi ini, sampai nanti Bapak dan Ibu juga bisa melihat bagaimana cermin perilaku karakter murid Bapak dan Ibu semua, karena di dalamnya ada sedikit bacaan atau sedikit, bukan sedikit ya, ada satu gambaran di dalam asesmennya yang bisa mencerminkan perilaku dan karakter anak didik Bapak dan Ibu semua. Nah, inilah nanti ya Bapak dan Ibu, kami selalu berulang-ulang. Ayo Bapak dan Ibu, setelah tahu laporannya, Bapak dan Ibu harus melakukan satu tindakan yang bagus. Tindakan yang lebih keren lagi, tindakan yang bisa membawa anak didik kita menjadi anak didik yang jauh lebih baik. Nah, apa sih sebenarnya bidikan AKMI? Jadi AKMI itu sangat erat kaitannya dengan literasi. Nah, jangan dibayangkan literasi adalah membaca buku. Ya, jangan bayangkan literasi itu hanya tugas 15 menit sebelum belajar dimulai, anak-anak membaca buku, mencari koran, mencari majalah. Bukan itu Bapak dan Ibu. Bidikan kita tidak hanya sekedar anak membaca buku. Kita lihat di sini ya Bapak dan Ibu. Yang pasti di dalam proses literasi, dalam proses pembelajaran, adalah yang pertama yang harus kita camkan adalah sebuah pembiasaan. Jadi literasi ini harus menjadi pembiasaan hidup, kecakapan hidup, keterampilan hidup. Nah, ini yang harus diajarkan kepada anak didik kita dan menjadi sebuah pembiasaan sehingga ketika dia mentas menjadi lebih dewasa lagi, anak ini sudah terbiasa melakukan sesuatu yang sangat positif untuk lingkungannya dan untuk dirinya sendiri. Makanya literasi ini harus dikenalkan sejak dini. Dan sesungguhnya bagaimana sih kita berliterasi itu? Nah, kita lihat di sini. Ketika berliterasi, maka Bapak dan Ibu, literasi itu sebenarnya adalah literate, mengambil sebuah makna, ya artinya kebermaknaan, di mana Bapak dan Ibu harus banyak mengenalkan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita, fenomena nyata. Jadi di dalam sebuah konsep pembelajaran, kita tidak mengajarkan 1 tambah 1 adalah 2. Bukan sekedar itu, bukan sekedar menyampaikan, misalnya dalam pembelajaran kelas 5, memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan lingkungan. Bukan seperti itu. Tapi kenalkanlah bagaimana kita berbicara tentang 1 tambah 1 sama dengan 2 ketika pada fenomena yang nyata, bukan di atas kertas saja. Ya. Nah, kenalkanlah lingkungan, bukan sekedar arti harfiah tadi dari lingkungan itu sendiri, tapi kenalkan kepada mereka apa yang ada di lingkungan mereka.
bukan lingkungan teoritis, tapi benar-benar lingkungan yang melekat pada setiap pribadi anak-anak itu sendiri. Apakah lingkungan sekolahnya, lingkungan madrasahnya, apakah lingkungan keluarganya, alam sekitarnya, apa yang terjadi di alam sekitarnya, apakah semuanya berjalan dengan baik, apakah ada kendala, atau apakah kemudian tiba-tiba seperti saat ini yang kita alami, ada gunung meletus, bagaimana kita menyikapi dan sebagainya. Itu adalah fenomena. Fenomena nyata, dan di dalam konsep fenomena itu, kita juga harus memberi pendekatan kepada anak-anak bagaimana mengenalkan kejadian-kejadian yang sesungguhnya. Jadi bagaimana pohon itu menjadi tumbuh besar dari biji, sehingga bisa tingginya lebih dari 2 meter, 3 meter, kemudian dengan diameter yang sangat besar, kemudian bisa berbuah kembali, dan itu adalah fenomena nyata, dan di dalamnya ada sebuah kejadian. Dan ketika terjadi masalah kekurangan air, maka kita tahu pohon ini akan mati atau terkena serangan hama. Itu adalah suatu fenomena nyata yang harus dikenal mereka. Why? Kenapa? Ya, kenapa pohon ini mati? Nah, itu yang bisa dikenalkan. Kita bisa mendekatkan anak kepada lingkungan sekitarnya. Nah, di dalam fenomena itu juga kita harus mengenalkan bagaimana setiap individu yang terlahir di permukaan bumi, terutama manusia, tidak bisa hidup sendiri. Hidup harus berkolaborasi, ya. Hidup harus mau melakukan kerjasama satu sama lain. Nah, itu adalah fenomena-fenomena nyata yang harus dikenalkan kepada anak didik kita. Jadi bukan hanya sekedar teori yang ditulis di papan tulis atau di atas kertas, tetapi bidiklah anak-anak atau ajaklah anak-anak, yuk kita lihat dunia luarnya seperti apa. Ya, pasti karena laboratorium itu ada di sekitar kita. Ya, kita tidak perlu berharap laboratoriumnya nggak lengkap, nggak punya laboratorium. Tidak, semua apa yang ada di sekitar kita adalah laboratorium kita yang bisa kita jadikan tempat praktek bagi anak didik kita. Kemudian ajarkanlah mereka untuk selalu membaca, dan membaca. Bukan sekedar membaca halaman sekian sampai halaman sekian, setelah itu selesai. Bukan membaca kemudian mereka hanya merangkum saja, tapi sampaikanlah kepada anak didik kita, ayo membaca, apa artinya, pentingnya kita membaca buku, apa arti dan makna yang tersirat di dalam sebuah bacaan. Nah, kalau kita sudah mengajarkan anak-anak membaca dengan cara yang benar, maka insya Allah anak-anak kita bisa kuat bernalar. Dan tentunya harus dimulai dari Bapak dan Ibu guru, ya, karena semua anak ini harus diajarkan, dan kita sebagai seorang guru harus memberikan contoh yang baik kepada mereka. Nah, maka setelah kita lihat ini, ajaklah anak selalu mengeksplorasi dirinya sendiri. Biarkan anak kita beri kesempatan untuk mengeksplor. Jangan takut Bapak dan Ibu, karena anak-anak sekarang ini lebih cepat sekali melakukan sebuah tindakan-tindakan di zaman digital seperti ini. Ayo Bapak dan Ibu beri kesempatan. Nah, yang terakhir, literasi ini bukan milik satu mata pelajaran tertentu. Literasi numerasi bukan milik orang matematika, literasi membaca bukan milik bahasa Indonesia, literasi sains bukan milik orang-orang IPA, tapi seluruh mata pelajaran akan didukung dengan literasi, keempat literasi yang disampaikan nanti kepada Bapak dan Ibu semua. Kok banyak ya seperti mata pelajaran? Tidak Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah pendekatan terhadap anak didik kita. Pendekatan bagaimana kebermaknaan dalam pembelajaran, mengenalkan sesuatu yang real di dalam dunia nyata. Ya, jadi seluruh mata pelajaran kita harus ajak mereka berliterasi. Itu ya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semangat. Kemudian kita sama-sama bisa berlari ya untuk mengejar berbagai ketertinggalan di negara Indonesia ini, sehingga kita bisa mengajak anak-anak kita menjadi anak-anaknya hebat. Sekali lagi, AKMI bukan kurikulum. AKMI adalah alat, ya, alat untuk membidik. Jadi A-nya assessment, K-nya kompetensi. Madrasah Indonesia adalah bidikannya, bukan kurikulum, tapi menjadi sebuah assessment
Dan AKMI ini akan menjadi alat diagnosis yang jujur. Yang tentunya Bapak dan Ibu nanti ada tahun depan ada AKMI lagi, ada Bapak dan Ibu. Tapi tolonglah, bantulah semuanya selalu kita lakukan dengan jujur. Ya, selalu kita lakukan dengan apa adanya yang ada pada diri anak-anak tersebut dalam proses perkembangannya. Nah, sebenarnya AKMI ini memang merujuk tatanan pada PISA, yaitu literasi membaca, numerasi, literasi sains. Tapi untuk Kementerian Agama, bagi anak-anak madrasah perlu ada literasi sosial budaya. Makanya ada 4 literasi yang disodorkan kepada Bapak dan Ibu semua, dan juga kepada anak didik kita sendiri. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, komitmennya seperti apa, mengembangkannya apa, ini adalah 4 literasi yang nanti Bapak dan Ibu harus kuatkan. Kok banyak ya? Tenang Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu akan terbiasa berliterasi. Ya. Bapak dan Ibu yakin bahwa Bapak dan Ibu bisa melakukan literasi, tapi syaratnya itu tadi. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Karena literasi salah satu perjuangannya adalah kita harus disiplin Bapak dan Ibu. Harus disiplin, harus tanggung jawab, harus mau kerjasama, saling mengingatkan. Itu adalah kunci bagaimana kita mau berliterasi. Nah, literasi ini nanti akan mengajak kita juga menjadi warga dunia yang baik, ya, karena kita tidak akan tertinggal di dalam konsep-konsep yang selalu berkembang setiap detiknya ya, Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini, sains dan sosial budaya adalah sebuah keilmuan di mana ini adalah ilmu praktikal, gitu ya, praktek, ya. Nah, ketika kita berbicara sains, tidak akan pernah lepas di dalamnya pasti ada muatan sosial budayanya. Terutama Bapak dan Ibu pasti tahu. Pelajaran lingkungan itu sangat dekat dengan pelajaran sosial budaya. Ya. Kemudian ketika kita memberikan pembelajaran sains kepada anak-anak, maka kita ajak juga anak-anak untuk selalu bersyukur, untuk selalu mengenal suatu peta-peta kehidupan di lingkungan kita, itu juga harus kenalkan. Dan itu adalah sosial budaya. Nah, literasi sains dan literasi sosial budaya ini sangat erat, harus didukung bagaimana anak ini bisa membaca dengan baik. Disitulah ada literasi membaca. Kemudian bagaimana anak itu menggunakan angka, membaca data, ya, membaca sebuah fenomena yang berkaitan dengan numerik. Maka di sanalah numerasi akan berperan. Nah, semuanya ini saling terkait Bapak dan Ibu. Tapi memang ada konsep-konsep yang memang harus dipahami oleh Bapak dan Ibu, dan disinilah saatnya Bapak dan Ibu belajar dan terus belajar bagaimana kita berliterasi dengan baik. Ya. Nah, ini jadi ini adalah tantangan abad 21 Bapak dan Ibu. Jadi guru madrasah harus berani bersifat oportunis. Kita tidak hanya diam. Kita tidak boleh diam. Kita harus terus maju. Kita harus selalu membawa anak-anak kepada sebuah tantangan yang sangat banyak sekali di depan mata kita itu sendiri. Ya. Kemudian mengembangkan literasi. Ayo Bapak dan Ibu, kita ajak semua Bapak dan Ibu mau berliterasi. Ya, saat ini barangkali Bapak dan Ibu masih belum merasa maksimal, tapi bukan berarti kemudian kita mundur, kita harus terus maju, kita perdalam keilmuan kita, supaya kita bisa mengajak anak didik kita menjadi lebih baik. Nah, Bapak dan Ibu, tantangan abad 21 adalah tantangan bagaimana anak-anak itu harus bisa, satu, berkolaborasi dengan baik, kedua, berkomunikasi dengan baik, ketiga, kita mengajak anak untuk selalu berkreasi, kreatif, dan yang keempat, anak kita ajak untuk berketerampilan tingkat tinggi atau berpikir kritis. Jadi kita latih anak-anak kita itu dengan cara kesederhanaan kita, dengan cara yang sangat pendekatan yang baik terhadap anak didik kita, sehingga anak-anak ini memiliki dasar C4 tadi, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, berkreasi, dan satu lagi berpikir kritis, ya, sehingga dia selalu peduli pada temannya, peduli pada lingkungannya, peduli pada keluarganya, peduli pada madrasahnya sendiri, ya. Nah, ini tantangan abad 21.
Nah, di dalam proses asesmen yang sudah dilaksanakan oleh anak didik kita kemarin, ini tadi yang disampaikan oleh Popam ya, bahwa di dalam satu konsep pembelajaran sangat penting kita selalu mendiagnosis apa kelebihan dan apa yang memang perlu diperbaiki dari siswa dalam proses pembelajaran. Memang ada kelemahan, tapi saya lebih suka menyebutnya bahwa anak ini semuanya pasti punya kelebihan. Di sisi yang memang belum bisa diasah, maka kita harus wajib membantu anak-anak kita untuk mengasah mereka akan untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang wajib kita lakukan terhadap anak didik kita adalah selalu monitor kemajuan siswa itu sendiri. Kemudian menentukan jenjang kemampuan siswa, ini juga pasti sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu harus selalu melakukan satu terobosan-terobosan untuk bisa efektif dalam proses pembelajaran. Jadi jangan sampai ketika kita mengajar di dalam ruang kelas monoton, artinya karena kita sudah terlalu nyaman dengan pola yang kita lakukan selama bertahun-tahun di dalam proses pembelajaran. Ayo Bapak dan Ibu, ya tentukanlah langkah yang lebih baik lagi. Setiap kali kita melakukan proses pembelajaran, maka harus selalu siap dan lebih siap lagi dari tahun-tahun sebelumnya dengan perencanaan yang lebih baik lagi. Ya, nah ini yang perlu Bapak dan Ibu ketahui. Nah, asesmen literasi adalah untuk mengukur kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan, dan seterusnya. Intinya Bapak dan Ibu lihat, teks itu menjadi sebuah ukuran apakah anak ini sudah mampu membaca dengan baik. Apakah di numerasi, apakah di membacanya sendiri, di literasi sains, karena modalnya bagaimana anak ini bisa membaca dan memahami teks tersebut. Kemudian ketika sudah memahami, apakah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan sesuai dengan kapasitas individunya, sebagai warga dunia yang nanti suatu saat anak didik kita mimpikan mereka akan menjadi warga dunia yang dapat berkontribusi secara produktif di permukaan bumi ini, ya. Nah, itu yang diinginkan. Tapi faktanya ya Bapak dan Ibu, pasti kita semua sama-sama tahu. Pada proses pembelajaran di madrasah masih rendah dalam menerapkan instrumen yang mengaitkan fenomena sehari-hari. Sehingga anak-anak juga tidak terdorong untuk paham dan peka terhadap lingkungannya. Sehingga kematangan dan konsep literasi siswa perlu ditingkatkan oleh Bapak dan Ibu. Nah, saat inilah Bapak dan Ibu di dalam konsep bimbingan teknis ya di BIMTEK tindak lanjut saat ini yang Bapak Ibu ikuti. Jadi saya guru biologi Bapak dan Ibu. Di dalam sebuah asesmen, ternyata masih banyak kita tidak mengarahkan anak untuk berketerampilan bernalar, atau berpikir kritis, atau berkreasi. Karena kita masih nyaman dengan dunia yang saat ini, yang penting anak bisa memahami pembelajaran kita, kemudian ulangan. Nah, sekarang saat ini kita harus mengajak anak-anak untuk jauh lebih baik lagi dan mereka enjoy di dalam memperdalam keilmuannya. Nah, ini yang diharapkan ya Bapak dan Ibu, dari asesmen yang hadir di hadapan Bapak dan Ibu, di hadapan siswa-siswa atau peserta didik Bapak dan Ibu, sehingga memunculkan sadar literasi. Oh, bentuk asesmen seperti ini, kok ceritanya panjang, tulisannya panjang. Itu bukan satu hal yang sia-sia Bapak dan Ibu, itu adalah satu pemikiran yang mendalam dari para penulis soal, dan disitulah letak literasinya. Karena di dalamnya pasti ada problem yang harus diselesaikan oleh anak didik. Maka di sanalah kita berpikir, ayo kita mulai berliterasi dengan baik, dengan adanya kita melakukan perubahan-perubahan dengan cara berliterasi, ada perubahan proses yang kita harapkan, sehingga pembelajaran sudah berbasis literasi yang mudah-mudahan bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Dan ayo ini menjadi sebuah impian kita bersama. Kita tidak bisa berdiam diri ya Bapak dan Ibu. Dan kita harus siap move on. Kita harus siap pindah dari suatu zona nyaman yang ada dalam diri kita. Bapak dan Ibu harus sedikit lompat keluar untuk perubahan yang lebih baik lagi.
ya Bapak dan ayo jadikan mimpi anak-anak kita suatu saat akan sukses. Mimpi paling tidak kita berpikir 2045 memiliki kontribusi yang baik untuk bangsa dan negara, ya. Nah, ini yang perlu dicamkan di dalam diri kita sebagai seorang pendidik, ya Bapak dan Ibu. Jadi proses yang tadi ini nanti Bapak dan Ibu akan lihat, akan juga disampaikan oleh para instrukturnya. Ada 4 tingkat kemahiran yang nanti Bapak dan Ibu ketahui dari seorang anak, ya. Nah, apakah anak ini masih memang perlu pendampingan dalam salah satu literasinya, atau memang sudah diberi kesempatan untuk berkreasi yang paling tinggi ke bawah, ya. Nah, ini. Nah, jadi hasil diagnosis yang nanti Bapak Ibu peroleh akan memberikan informasi peta individu siswa. Nah, ini petanya. Perlu pendampingan dasar, cakap, terampil. Nanti Bapak dan Ibu lihat dari hasil laporannya, ya Bapak dan Ibu. Nanti hasil diagnosis ini benar-benar harus dibicarakan secara bersama-sama di madrasah, ya Bapak dan Ibu. Bagaimana kemudian mengembangkan perencanaan pembelajaran. Ajak koleganya, ajak teman sejawatnya untuk bisa juga berliterasi. Karena dalam berliterasi harus didukung oleh banyak pihak. Bukan kita bisa berjalan sendiri, tapi ayo ajak sedikit demi sedikit, 1-2 orang, ajak kepala madrasahnya, ajak orang tuanya, apalagi mengajak anak didiknya tentunya, ya. Nah, untuk kita berpikir secara literasi. Maka kita tahu ini ya proses pembelajarannya. Jadi ketika anak ini memang terdiagnosis perlu intervensi, bukan berarti anak ini lemah karena belum diberi kesempatan. Ayo kita beri kesempatan supaya anak ini paling tidak dia akan punya peningkatan satu tahap, akhirnya dia bisa berada pada tahap 5, yaitu tahap perlu ruang kreasi dan bisa mandiri. Itu yang diharapkan. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini moda atau karakteristik pembelajaran yang Bapak dan Ibu bisa telaah lebih jauh lagi, karena banyak sekali teori-teori tentang literasi, tapi paling tidak ini ya Bapak dan Ibu, saya titip pesan kepada Bapak dan Ibu, kita harus kreatif dalam mengembangkan pembelajaran abad 21. Ini yang tadi saya sampaikan, jangan lupa ajak anak-anak selalu berkolaborasi. Dengan siapa berkolaborasi? Paling tidak dengan temannya sendiri di dalam kelompoknya, paling tidak di dalam ruang kelasnya, dengan teman antar kelasnya, dengan Bapak Ibu gurunya sendiri, dengan masyarakat sekitarnya, dengan orang-orang di lingkungan rumahnya. Bisa juga interaksi dilakukan dengan komunikasi massa misalnya, ya. Nah, banyak sekali. Pokoknya kolaborasi itu bukan berarti kelompok belajar kelompok. Iya, memang kelompok, tapi ajarkan di dalamnya bagaimana berkomunikasi dengan teman sejawatnya, dengan orang tua, ya. Kemudian bagaimana berpendapat, itu adalah cara berkomunikasi. Kemudian kreativitas yang bisa dikembangkan, semua materi pasti ada yang bisa dikembangkan, dan bagaimana kita bisa menguji kita sendiri untuk selalu berkreasi, berpikir kritis. Nah, pemilihan metode pembelajaran tentunya harus disesuaikan dengan siswanya. Jadi kita juga tidak perlu harus berlari ketika kita tahu bahwa siswa kita benar-benar harus ditemani oleh kita sebagai seorang guru. Ya, maka Bapak dan Ibu lah yang bisa mengimbangi bagaimana proses pembelajaran di kelas itu harus dilakukan. Nah, Bapak dan Ibu di dalam konsep pembelajaran ini tadi, di dalam proses berliterasi, ya, maka kita juga tidak bisa lompat, oh kita harus memberikan satu praktek yang bermuatan tinggi, gitu, berketerampilan tingkat tinggi. Tidak Bapak dan Ibu, ketika kita mengajar, ajarkanlah anak yang mudah dijangkau oleh mereka dalam daya pikirnya. Ketika kita tahu bahwa anak ini sudah berkonsep dengan baik, tingkatkanlah proses pembelajarannya, ya. Yang mulainya kita hanya memberikan informasi, ini anak-anak faktanya ya, ada ikan, ada udang, ada kucing, kemudian di sana ada rumah, ada gunung. Nah, itu kita kenalkan kepada mereka, tapi kemudian kita ajak berkonsep, apa sih sebenarnya ikan, apa sih sebenarnya udang, dan bagaimana sih yang disebut gunung itu belajar konseptual.
Kemudian belajar prosedur. Nah, berprosedur. Nah, kenapa ada ikan tidak pernah hilang di sungai? Selalu ada ikan di laut. Ketika orang mancing, ketika orang menjaring, selalu ada ikan. Maka di sana ada prosedur ikan ini tumbuh, mulai dari telur sampai dia dewasa, sampai ikan ini menghasilkan telur lagi. Itu adalah sebuah prosedur. Ada kupu-kupu yang bertelur, kemudian membentuk ulat, kemudian bentuk pupa, dan bentuk dewasa. Itu adalah sebuah prosedur. Ada gunung yang tadinya mungkin gunung ini tidak meletus menjadi meletus, kemudian di dalamnya ada proses perubahan-perubahan, ya. Nah, itu adalah sebuah prosedur, dan akhirnya Bapak dan Ibu bisa kita ajak menganalisis, bermetakognitif, sudah dalam kemandiriannya, dan itu sudah dalam area HOTS, di mana kita yakin anak-anak kita bisa berpikir kritis atau berpikir keterampilan tingkat tinggi, ya. Nah, ini Bapak dan Ibu dalam konsep persiapan pembelajaran, maka kita sebagai seorang pendidik, ayo Bapak Ibu belajar, belajar, dan belajar. Jadi ini saya ulang lagi, apa sih kesimpulan yang diinginkan dari program AKMI ini? Yang pertama adanya asesmen tadi. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu secepatnya menerima laporan hasil diagnosis, dan Bapak dan Ibu ayo segera perbaikan konsep pembelajaran di ruang kelasnya. Ayo berliterasi dengan baik, rencanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya yang bisa membuat anak-anak kita fun, senang dalam belajar, dan tidak bosan di ruang kelas. Nah, mudah-mudahan proses yang kita lakukan tersebut ada proses peningkatan hasil belajar. Itu yang diharapkan, ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu dengan adanya program AKMI ini, siswa juga bisa memperoleh feedback. Jadi selama ini siswa ini sudah belajar sejauh apa dan bagaimana, kita ajak berpikir dewasa, ini yang sudah diperoleh selama anak belajar ya sampai ke kelas 5. Kemudian memperoleh pengalaman tentunya, mengerjakan soal-soal berbasis literasi. Jadi yang mungkin soalnya panjang-panjang, gambarnya banyak sekali dan sebagainya. Tapi ayo Bapak dan Ibu, lekatkanlah pada mereka, itulah dunia yang harus kita tekuni saat ini. Ya, karena negara-negara lain sudah lama memulai hal tersebut. Maka kita negara Indonesia tidak boleh tertinggal, dan selanjutnya berharap anak juga menyadari secara kontekstual adanya fenomena yang perlu dipelajari, perlu dilekatkan pada dirinya. Ada kejadian-kejadian yang berhubungan erat dengan pengetahuan juga yang dipelajarinya. Bagi Bapak dan Ibu guru sendiri, mudah-mudahan ini bisa menyadari perlunya kecakapan hidup dan keterampilan tingkat tinggi yang bisa diberikan kepada murid di kelas. Juga menyikapi perubahan tentunya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu, perubahan apa? Ya, perubahan proses pembelajaran untuk menumbuhkan daya nalar, karakter, dan mengajak siswa berkolaborasi, berkreasi, itu ya. Ini yang sangat penting sekali, yang perlu dicamkan oleh Bapak dan Ibu semua ya. Kemudian tentunya Bapak dan Ibu harus punya tantangan. Apakah Bapak dan Ibu sanggup atau mampu membuat soal-soal asesmen berbasis literasi? Ini tantangan Bapak dan Ibu, karena seorang guru itu harus bisa membuat feedback, dan feedback itu rata-rata adalah sebuah pertanyaan kepada anak didik kita atau identik dengan asesmen ya. Nah, kita sebagai seorang guru itu wajib ya belajar hal tersebut. Bagi madrasah mudah-mudahan menyadari perlunya memberikan perbaikan-perbaikan atau ada refleksi perbaikan, baik lingkungan belajar yang kondusif, daya nalar, dan seterusnya. Dan bagi Kemenak sendiri ini akan melakukan suatu sistem evaluasi yang sedemikian rupa, dan mudah-mudahan evaluasi ini menjadi suatu evaluasi yang baik di dalam program AKMI ini dan hasilnya positif. Itu ya Bapak dan Ibu. Nah ini catatan dari saya. Bapak dan Ibu, apapun yang terjadi di dalam ruang kelas, bagaimana kondisinya ruang kelas, ya semua orang kelas itu harus kita anggap, kita nilai cantik ya. Ruang kelas itu cantik ya, sehingga kalau kita bilang cantik maka pembelajaran pasti menyenangkan ya. Cantik itu bukan berarti secara fisik, tapi kita senyum saja di depan anak-anak itu adalah kecantikan di dalam ruang kelas.
Pembelajaran harus mengembangkan konteks kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi jangan sekedar mengajarkan 1 tambah 2 adalah 3, 3 tambah 4 adalah 7, tetapi apa yang ada di lingkungan. Ya, seperti apa? 1 itu yang mana maknanya, 2 itu yang makna, ketika ini dicampur dalam satu wadah akan seperti apa gitu ya. Nah, pembelajaran harus terencana dengan baik dan mengatur kemampuan siswa. Karena Bapak dan Ibu, siswa setiap tahun itu ada perubahan karakternya, ada zamannya, sehingga kita tidak bisa menggunakan rencana yang tahun lalu yang sudah direalisasikan, kemudian rencana tersebut tidak dievaluasi, tapi kita lakukan lagi hal yang sama terhadap anak didik kita. Tidak ya Bapak dan Ibu, semua harus direncanakan. Mengulang lagi rencana melalui evaluasi, memperbaiki perencanaan, dan kita realisasikan tentunya dengan baik. Pembelajaran harus mengambil tema yang mudah. Ya, walaupun kan harus keterampilan tingkat tinggi. Maaf. Nah, tapi tetap harus mudah dicerna oleh siswa. Ya. Maka ayo pembelajaran harus menyenangkan. Jadi, ini Bapak Ibu yang harus dicamkan. Jangan pernah takut melakukan perubahan. Bapak dan Ibu harus berlari. Bapak dan Ibu harus mengejar hal-hal yang memang menjadi impian Bapak dan Ibu, karena mimpi bisa menjadi sebuah jalan strategis bagi kehidupan kita, terutama di dalam kita mendidik anak-anak kita. Maka kita harus mau berbenah diri dengan baik, mengubah konsep hidup kita, mengubah konsep kita sebagai seorang pendidik, supaya kita bisa membawa anak-anak menjadi lebih baik lagi. Berjuang dan berjuang, Anda bisa menjadi pemenang dan Anda bisa menjadi guru yang hebat. Ya, maka kita harus komitmen ya Bapak dan Ibu, di dalam kegiatan BIMTEK ini Bapak dan Ibu harus disiplin, harus penuh tanggung jawab, harus mau berkolaborasi dengan baik, mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan dengan seksama sehingga Bapak dan Ibu bisa menerapkan di dalam ruang kelasnya masing-masing. Ya. Maka komitmen ya Bapak dan Ibu, pasti bisa, dan pasti bisa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semangat Bapak dan Ibu, selamat mengikuti kegiatan BIMTEK di akhir tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan 2022 sudah bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Bapak dan Ibu, apalagi ketika Bapak dan Ibu sudah melihat hasil diagnosis yang kami berikan kepada Bapak dan Ibu semua. Makasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Mujahid. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Penny yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada kita, pengalaman kepada kita semua terkait dengan pelaksanaan BIMTEK tindak lanjut perbaikan pembelajaran hasil asesmen kompetensi Madrasah Indonesia kepada kita semua. Baik Bapak dan Ibu, nanti sebelum barangkali ada tanya jawab, kita ke Bu Yuna dulu. Halo Bu Yuna. Halo Pak Mujahid. Bisa dilanjut Bu Yuna dulu ya. Oke, ya terima Boleh, kasih silakan. terima kasih Pak Mujahid. Bapak dan Ibu, terima kasih masih ada di sini, masih setia nih sudah 540 peserta. Saya akan melanjutkan Bapak dan Ibu ya. Tadi setelah ada penguatan dari Bu Penny, kemudian sekarang saya akan melanjutkan sebentar. Oke, saya akan ke sini tapi nanti bentar saya hide floating device dulu supaya Oke, nah ini dia. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu ya. Ada 2 perbedaan. Seperti yang Bapak Ibu tahu, tadi Bapak Ibu sudah terdaftar di sini, sudah ada di sini sebagai instruktur maupun sebagai peserta. Itu sudah oke banget, berarti sudah mendaftar menggunakan Google Form. Berarti tinggal melanjutkan mendaftar ke aplikasi APP Madrasah. Itu yang mana aplikasinya nanti akan saya tunjukkan. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Sepertinya saya harus mulai dari daring dulu deh, yang lebih mudah. Kita ke yang daring dulu ya. Bapak dan Ibu akan ada BIMTEK daring. Jadi ada BIMTEK blended, ada BIMTEK daring. BIMTEK daring itu berarti semua proses dilakukan melalui Zoom meeting. Nah, ini yang tadi Bu Penny sempat sebutkan, akan ada mungkin ya, kalau biasanya itu kalau nge-Zoom itu dibuka saja Zoom-nya, kemudian ditinggal ngapain. Nah, yang ini mohon untuk tidak dilakukan. Ini Bapak dan Ibu
harus belajar bareng dengan instrukturnya, banyak bertanya dan kemudian mempraktekannya. Nah, di sini Bapak dan Ibu akan menggunakan Zoom, kemudian nanti akan ada WhatsApp grupnya juga. Bapak dan Ibu akan belajar bersama di WhatsApp grupnya juga. Kemudian pada beberapa hal enaknya nge-Zoom itu apa ya? Enaknya nge-Zoom itu terkadang waktunya bisa disesuaikan. Kecuali yang 4 hari ya, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu sudah terjadwal karena nanti akan ada tim yang akan merekam sesinya. Tapi di luar itu Bapak dan Ibu bisa banget ngobrol sama instrukturnya, kemudian ketika instrukturnya bilang, "Hari ini kita ketemu jam 1 ya." "Aduh Bu, jangan jam 1, kami lagi bagi rapot. Boleh nggak sore?" "Boleh." Silahkan, janjian langsung dengan grupnya. Karena ini adalah kelompok belajar Bapak dan Ibu. Dari pengalaman-pengalaman selanjutnya Bapak dan Ibu, peserta akan banyak sekali belajar dari pengalaman mereka bergabung dengan Zoom meeting, sesuai dengan waktu masing-masing. Jadi malam, ada yang pagi, ada yang menggunakan Indonesia Timur, menggunakan Indonesia Tengah, terserah, silahkan saja janjian dengan instrukturnya. Kemudian setelah itu akan ada on clinic. Jangan lupa on clinic itu yang terjadwal itu sebenarnya di jam 1 sampai jam 3. Namun sekali lagi karena daring bisa sekali dimaksimalkan waktunya dan disesuaikan dengan jam Bapak dan Ibu. Itu enaknya BIMTEK daring. Jadi sangat bisa disesuaikan dan insya Allah tim instruktur sudah sangat akomodatif dan mereka paham banget. Oh ya, kami tidak bisa memaksakan misalnya harus jam 1 kumpul gitu. Tapi berdasarkan kesepakatan itu bisa banget. Itu enaknya BIMTEK daring. Sekarang saya akan pindah ke BIMTEK blended. Nah, BIMTEK blended itu berarti 3 hari di depan daring, 4 hari ada di lokasi tertentu, 7 hari dengan daring lagi. Nah, ketika 4 hari ini, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Bapak dan Ibu yang terkena yang terkena BIMTEK blended berarti harus menuju ke satu tempat. Biasanya di hotel ya. Nah, ini Bapak dan Ibu untuk menuju ke sana harus ada bukti perjalanan, jadi dikumpulkan seluruh bukti perjalanannya. Jangan lupa bawa surat tugasnya. Satu hal Bapak dan jadi gini, kalau Bapak Ibu naik Gojek atau naik Grab itu dikirim itu skripnya risitnya atau bukti pembayarannya. Bukti pembayaran ya, bukan bukti pemesanan ya, tolong dibedakan. Biasanya kalau bukti pembayaran itu ada di email, kirim ke email. Atau biasanya sebenarnya ada juga sih di history itu. Nah, kemudian setelah itu bawa juga surat tugas. Semua itu nanti harus di-upload. Nanti akan ada APP Madrasah itu akan saya sebutkan. Namun hati-hati Bapak dan Ibu. Ini kan ada di NTB, Jawa Timur, dan Banten ya. Hati-hati, kami tidak bisa mengganti jika Bapak dan Ibu rental mobil. Mohon diperhatikan ya, tidak ada penggantian untuk rental mobil. Jadi tidak boleh nih, 4 hari aku rental aja deh mobil, nggak boleh, tidak bisa diganti. Yang bisa kami ganti itu hanya biaya perjalanan, bukan sewa mobilnya gitu. Jadi jangan rental mobil. Kalau mau menggunakan travel boleh nggak? Boleh banget. Kalau mau nyewa mobil boleh nggak? Boleh, tapi tidak 4 hari, hanya nganter aja. Saran kami, Bapak dan Ibu ajak teman. Jadi satu mobil bisa beberapa orang. Boleh banget, boleh banget. Karena perjalanan ini dilakukan di dalam provinsi, kami ada pagunya Bapak dan Ibu. Ada batasan harga maksimal. Di atas harga maksimal itu kami tidak bisa mengganti. Berapa? 1 juta. Biaya perjalanan Bapak dan Ibu di atas 1 juta tidak bisa kami ganti. Nah, jadi Bapak dan Ibu tuh sudah ada pagunya, sudah ada anggarannya gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu memang butuh banget lebih dari harga itu, Bapak Ibu harus segera lapor. Duh Bu, kami nggak bisa. Misalnya nih ya, itu biasanya kasusnya di sekitar Maluku ya. Maluku atau kepulauan yang mereka harus naik kapal, naik mobil, jadi beberapa moda perjalanan ya. Itu mereka kadang-kadang harus lebih dari 1 juta karena misalnya nyebrang pulau ya. Itu harus lapor. Jadi, aduh Bu, kami di atas pagu maksimal perjalanan gitu. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Nah, seperti itu. Supaya kami bisa kabari tim lokal, Bapak dan Ibu, tolong Bapak ini akan ada di luar di atas pagu maksimal. Mohon dibantu. Itu nanti akan ada keterangan khusus Bapak dan Ibu.
Jadi mohon diperhatikan ya, gitu. Dan semua harus ada bukti perjalanannya. Bahkan misalnya nih, saya sih kayaknya enggak ya, tapi kalau misalnya pun ada, Bapak dan Ibu menuju ke lokasi itu naik becak. Nggak ada buktinya dong naik becak. Apa yang harus dilakukan? Udah selfie Bapak dan Ibu. Nih saya melakukan perjalanan nih, gitu misalnya gitu. Boleh, boleh. Memang terdengar agak aneh ya, tapi memang itu boleh dilakukan. Nggak perlu sih sambil ngajak abang bercanda, bang senyum bang selfie, nggak perlu. Cuman sekedar foto biasa aja, gitu. Itu boleh, memang agak lucu, tapi boleh dilakukan untuk membuktikan Bapak Ibu memang melakukan sebuah perjalanan menuju ke lokasi BIMTEK. Jadi bawa surat tugas, bukti perjalanannya, kemudian daftar peserta saya akan tunjukkan, dan kemudian on klinik. Sebentar, itu sama juga on klinik sama yang daring. Oke, nah sekarang saya akan lanjutkan ke daftarnya. Pertama Bapak dan Ibu, ini saya hapus dulu supaya bisa terlihat. Oke, ini sudah. Pertama Bapak dan Ibu, kami sudah ada Telegram grupnya. Kalau Bapak Ibu belum masuk, harusnya sih sudah ya. Kalau Bapak Ibu mendaftar, Bapak Ibu kan mendaftarnya di sini ya. Nah. Mana ya? Nggak keluar ya. Nggak keluar ya. Bapak dan Ibu itu kan mendaftar. Oh, saya tahu. Bapak dan Ibu itu kan mendaftarnya di sini. Sorry. Nah, ini dia. Bapak dan Ibu kan mendaftarnya di sini ya. Dulu sekali, mungkin ada yang lama banget udah. Bapak dan Ibu kan mendaftarnya di sini nih ya. Ketika di sini di paling bawah sendiri, dan ini ada tulisan nih. Silakan bergabung ke Telegram. Nah, kenapa kita pakai Telegram? Kan Telegram itu dia nyimpen file yang lama-lama juga, itu terlihat semuanya. Biasanya kalau baru masuk tidak terlihat, tapi ditunggu sebentar nanti dia akan keluar semua. Di sini saya sudah menyampaikan nih, kalau tadi nih ya, file pertama. Ini ada nomornya nih Bapak dan Ibu, nih 37 ada nomornya. Ini isinya sama, saya hanya mengulang saja. Nih, kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak ada di undangan, kan sudah ada undangannya nih, sudah ada undangannya. Di sini juga sudah ada undangannya. Yang pertama, ini undangannya blended angkatan 3, bukan, ini dia. Blended angkatan ini dia, ini yang terakhir nih undangannya. Ini kalau sudah ada undangannya, oh ini ya, angkatan 4 nih, angkatan 4. Udah ada undangannya, kemudian Bapak dan Ibu melihat, kalau nggak ada nama saya, nggak apa-apa, nanti dicek di sini aja. Nih, untuk melihat peserta terdaftar dalam kelas BIMTEK di sini. Nah, ini saya sudah bukakan supaya gampang. Ini dia. Nah, ini daftar lengkapnya. Daftar lengkapnya diklik yang sini nih bawah, daring atau blended. Kalau daring, nah kalau nama Bapak dan Ibu sudah ada di sini, walaupun tidak ada di undangan, sudah aman. Nggak apa-apa. Karena tim LSP akan menggunakan ini nih, data yang ada di sini. Gitu. Sama seperti blended. Nah ini kalau belum ada di sini, sudah aman. Kalau udah ada di sini, aman. Kalau tidak ada di sini, baru Bapak Ibu boleh panik. Dan hubungi saya. Bu, saya belum ada, Bu, saya sudah daftar, gimana dong? Nah, itu baru boleh panik. Tapi kalau sudah ada di sini, aman, sudah. Atau misalnya, saya nggak mau ngomong sebenarnya, tapi kalau misalnya terjadi, kalau misalnya harus, mau ganti gitu, nah itu penggantinya harus ada di sini. Gitu. Nah, setelah itu, setelah Bapak Ibu ada di sini, aman, sudah. Kemudian, ada satu lagi, saya kembali ke sini ya. Ini untuk melambat. Dan kelas BIMTEK. Nah, ini kelasnya juga ada. Ini di sini ada kelasnya. Kelas daring 194. Ini berarti kelasnya Bapak Ibu ya. Blended ini namanya kelasnya nih, nama kelasnya Bapak Ibu. Jawa Timur 212 atau kelas daring 19. Ini nama kelasnya. Setelah nama kelasnya, cuma WA group. Nah, ini penting banget nih. Di mana ini? Ada di sini link ini. Kalau diklik nanti akan masuk ke Oke, saya klik aja deh, karena tadi saya ketutup ya. Nah, ini saya klik ya. Nah, di sini. Sudah ada link Zoom-nya, ini link Zoom-nya sekarang ya. Kemudian ada WhatsApp grupnya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu cari yang ini, daring 4 atau blended 4. Pilih sesuai dengan nama kelasnya ya. Banten berapa. Ini terus ada WhatsApp grupnya di sini. Nah, di ujung sini. Juga sudah ada hotelnya. Nih, kalau Jawa Timur 149 itu di Hotel Arcadia Surabaya.
di Hotel Manyar. Ada beberapa yang belum ada, nanti ditunggu saja. Insya Allah hari ini semua komplit. Di sini sudah ada hotelnya untuk yang blended ya. Kalau daring nggak ada hotelnya, mohon maaf. Di sini sudah ada, kemudian gabung ke chat grupnya. Setelah itu apa yang dilakukan? Setelah dapat WhatsApp grupnya, ada Zoom-nya. Nah, ini registrasi online. Registrasi online, nah ini agak krusial Bapak Ibu ya. Registrasi online itu dilakukan di aplikasi ini. Apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu klik di sini. Pastikan memilih paling bawah. Blended angkatan 4, daring angkatan 4. Pastikan memilih ini ya. Jangan asal, asal pilih, nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Nanti tim LSP akan mencari data Bapak dan Ibu. Saya akan lakukan ya, saya belum mendaftar di sini. Saya akan lakukan. Saya akan memberikan contoh. Masukkan email, masukkan nomor telepon. Kombinasi email dan nomor telepon ini akan membawa Bapak Ibu kembali ke akunnya. Jadi kalau misalnya belum selesai mendaftar, nggak apa, tutup aja. Nanti akan sudah ada di sana, nanti kembali lagi, masukkan kombinasi email dan nomor teleponnya. Nanti insya Allah balik lagi, bahkan balik lagi ke akun sebelumnya. Oke, saya akan coba. Nah, ini modelnya begini. Di dashboard-nya, kemudian ada isi biodata. Ini isi biodata. Karena saya sudah pernah mengisi di akun sebelumnya, nanti ini saya tulisannya begini nih. Tinggal klaim data saya. Jadi sudah ada nih. Karena kalau Bapak Ibu belum pernah mengisi, Bapak Ibu harus mengisi satu-satu. Nanti sampai di NPWP nih. Nah, ini banyak yang bertanya nih, kalau NPWP gimana ya? Kalau saya nggak punya NPWP. Saran saya Bapak dan Ibu, bikin NPWP online. Itu saran saya. Membuat NPWP online itu gratis dan cepat, 10 menit jadi. Cariannya di mana? Aduh, nanti di Google aja ya, di mana cara bikin NPWP online. Tapi kalau juga nggak bisa, Bapak Ibu boleh menggunakan NPWP madrasah. Tapi nggak boleh pakai NPWP suami, nggak boleh. Jadi kalau NPWP madrasah itu Bapak Ibu namanya itu ada nama lembaga. Nggak boleh nih nama NPWP-nya tuh atas nama pribadi, nggak boleh. Jadi NPWP madrasah itu jadi NPWP ada nama madrasahnya. Jadi bukan nama kepala madrasahnya, bukan. Atau nama ketua yayasannya, bukan. NPWP madrasah itu berarti atas nama madrasah. Kalau tidak punya NPWP. Tapi kalau enggak, bikin aja. Dan ini akan selalu kepake Bapak Ibu NPWP itu. Saya akan lakukan ya. Ini kalau klaim data saya, karena saya sudah pernah. Saya klaim data saya, langsung terisi. Karena saya sudah pernah ya. Kemudian saya akan Selanjutnya Bapak dan Ibu akan diminta untuk tanda tangan. Ini ada tanda tangan, lembar tanda tangan. Maaf masih muter-muter ini kalau internet saya. Di sini hujan jadi agak terhambat. Nah, di sini nanti akan ada kolom tanda tangan. Bapak dan Ibu bisa, ini dia tanda tangan sudah ya. Ini tanda tangan, ambil tanda tangan, berarti ini tanda tangan berhasil diambil. Selanjutnya. Nah, ini sudah ada nih sini, terus ada tanda tangannya di pojokan nih. Nih, berarti sudah selesai nih. Di sini boleh dicetak, boleh tidak. Kalau sudah sampai di sini, kalau Bapak Ibu keluar aplikasi, nanti balik lagi, ini semua sudah terisi. Selanjutnya, jika memang sudah ada, Bapak Ibu unggah dokumen. Di sini ada nih, kalau blended itu memang banyak tagihannya Bapak dan Ibu. Pembuktiannya itu banyak dan berlapis. Kalau daring itu cuma paling 4 ya, surat tugas, NPWP, KTP, buku rekening, dah selesai. Tapi kalau blended itu memang lebih banyak. Jika menggunakan pesawat, Bapak dan Ibu harus upload ini semua. Tiket pesawat, boarding pass, PCR, bayar antigen, tiket berangkat, KTP, NPWP, surat tugas itu semuanya harus ya. Jika tidak menggunakan pesawat, Bapak Ibu berarti hanya upload tiket buku perjalanan darat, jadi bensin misalnya, NPWP pasti, halaman pertama buku rekening pasti, jadi karena ada penggantian biaya perjalanannya. Jadi Bapak Ibu harus bayar dulu, nanti kemudian kami ganti biaya perjalanannya. Surat tugas ini kenapa surat tugasnya ada 2 nih, jaringan lagi nih. Kemudian ada buku pertama, buku halaman ini kenapa ini double ya ini. Sepertinya ini masalah jaringan kalau biasanya begini. KTP, nomor NPWP lagi. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu diupload aja yang ada. Terus ada yang bertanya gini, suka ada bertanya. Bu, saya harus antigen nggak ya? Sebentar, maaf saya matikan dulu. Saya harus antigen nggak ya? Saya naik mobil, kita misalnya. Atau saya harus antigen nggak ya? Saya naik Grab. Bapak dan Ibu, antigen atau PCR itu melekat dengan atribut perjalanan. Jadi jika perjalanan Bapak dan Ibu membutuhkan antigen, membutuhkan PCR, silahkan dilakukan. Jadi misalnya Bapak Ibu naik pesawat,
naik kereta, membutuhkan antigen, silahkan dilakukan. Tapi jika tidak, misalnya cuman, oh saya ternyata hotelnya ada di sebelah, jadi saya perjalanannya nggak butuh antigen, nggak apa-apa. Yang penting sudah vaksin 2 kali. Itu berarti nanti di peduli lindunginya ya. Kalau misalnya belum vaksin gimana? Nah, Bapak Ibu antigen deh, walaupun cuman hotelnya dekat rumah gitu. Nah, itu baru gitu ya. Itu. Nah, sudah selesai nih kayaknya. Bentar. Ini, oh ya upload. Saya belum buka di sana. Bagaimana cara uploadnya? Ini saya akan di sini ya. Saya akan ambil contoh ya. Ambil file di browser. Aduh, ini saya oke, saya ambil file biasa aja. Sembarang aja nih. Dah nih gini. Begini sudah? Belum. Harus diklik ini. Upload semua file. Sampai ada tulisannya, kita harus tunggu nih memang Bapak dan Ibu. Sampai ada tulisannya dan. Sampai ada tulisannya dan, berarti sudah selesai. Kita contohkan ya, kita keluar aplikasi. Tadi saya akan coba masuk lagi. Tadi saya cobanya blended kalau nggak salah ya. Kombinasi antara email dan nomor telepon. Saya masuk kembali, saya klik. Nah, sudah ada isinya kan? Sudah ada isinya, unggah dokumen. Tadi yang saya unggah, sudah ada di sini. Gitu. Sudah gitu. Jadi itu tadi. Jadi Bapak dan Ibu, ini saya tadi perhatikan. Di sini daftarnya, daftar namanya. Jadi kalau di sini LSP akan mengambil data dari sini. Jadi kalau pastikan nama Bapak dan Ibu ada di sini. Kemudian setelah itu ada apa tadi ya? Zoom, daftar Zoom. Terus kemudian habis itu upload berkas. Dan kemudian tentunya pastinya LMS. Nanti akun LMS akan dijelaskan oleh instruktur masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu boleh nanti kalau sudah masuk ke grup, boleh bertanya ke instrukturnya, hari ini kita ada kumpul nggak? Gitu, karena mungkin mereka akan bilang, oh nggak usah karena hari ini sudah bersama pembukaan, biasanya begitu. Tapi kalau misalnya instrukturnya merasa, kayaknya perlu deh ditambahkan, kami harus menyampaikan sesuatu, silahkan nanti langsung ngobrol saja. Gitu. Terutama kalau nanti mau menjelang kalau mau menjelang luringnya yang menuju ke hotel, itu janjian banget sama instrukturnya untuk memastikan Bapak dan Ibu ada di hotel yang benar, gitu ya. Oke, Pak Mujahid. Baik, terima kasih Bu Yuna. Sudah. Apa perlu dijawab beberapa pertanyaan di chat ini? Oh, kayaknya kita jawab yang di chat aja ya Pak Mujahid. Ada Nah, ya. apa aja? Ya. Kalau yang ini katanya apa peserta daring apa perlu mengupload rekening Bu Yuna? Oh iya, peserta daring juga mengupload rekening. Kenapa? Karena ada biaya penggantian pulsa. Itu. Ada lagi Pak Mujahid? Kira-kira? Online, oh ya online. Halo? Saya mati ya? Bisanya kalau ikut mobil dari Madura ke Surabaya itu nggak ada karcis. Bagaimana itu Bu? Oh ya, kalau ikut mobil ke Madura, oke nggak ada karcis. Bapak dan Ibu gini, kalau Bapak dan Ibu naik mobil sendiri, berarti nanti bensin ya. Jadi nanti bensinnya ditukarkan. Jadi dikumpulkan itu slip bensinnya. Kemudian, saya nggak tahu nih, kalau ke Madura tuh tolnya bayar nggak sih Pak? Ya, ke Kalau Madura. misalnya bayar, itu bisa karcis tolnya Bapak dan Ibu itu disampaikan gitu kan. Nanti diberikan ke panitia gitu ya. Itu atau misalnya nih nggak sih Bu, saya nggak mau bawa mobil sendiri, saya mau naik nyewa, saya mau nyewa, boleh nggak? Boleh, tapi pastikan ada kwitansi sewanya itu. Jadi nanti kalau sewa jadi ada harganya. Nah, bagaimana dengan harga pulangnya? Misalnya ya berangkat naik travel nih dari Madura ke Surabaya, saya nggak tahu apakah ada apa nggak ya, tapi moga-moga ada. Pulangnya naik travel juga, tapi kan nggak bisa ada kwitansi pembayarannya ya. Terus gimana? Nah itu biasanya sama LSP bagian yang IO-nya ya, sama IO-nya itu nanti dikalikan 2 dengan asumsi Bapak pulang atau Ibu pulang dengan moda transportasi yang sama dengan harga yang sama. Begitu kalau misalnya tidak ada bukti pembayaran pulang dan pergi, misalnya nggak naik kereta atau sejenisnya. Oke Bu Yuna, saya kira ini beberapa pertanyaan sudah jawab Bu Yuna ini. Sudah ya? Dengan mobil pribadi segala macam. Saya kira itu
Apa dibuka pertanyaan atau gimana Bu Yuna? Cukup? Kayaknya sudah Pak Mujahid. Iya, saya kira udah jelas Iya, ya. benar. Bapak dan Ibu jangan khawatir. Mm-mm. Semua pertanyaan itu instruktur sudah sangat ahli karena Bapak dan Ibu itu angkatan keempat. Kita sudah ada 4 blended, 4 daring. Berarti sudah ada 8 kelas, 8 angkatan total. Dan itu insya Allah instrukturnya sudah ahli banget. Kayak gitu aja Pak Mujahid. Mungkin Oke. bisa ditutup. Baik, terima kasih Bu Yuna, Bu Penny yang telah mendampingi, membersama kita bersama pada pembukaan BIMTEK Tindak Lanjut asesmen kompetensi madrasah Indonesia ini. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu, dan terima kasih sudah di depan laptop selama sekitar 2 jam, ya. Mudah-mudahan kita semua terus diberikan kesehatan. Terima kasih sekali lagi Bu Yuna dan Bu Penny. Marilah kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf saya selaku moderator. Mari kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mujahid. Ya, Pak Bu. Mujahid, saya end meeting ya. Ya.